Kalau keluarga kaya itu kumpul tanah demi gunung, kumpul air demi laut. Dia tidak serakah, tetapi dia berbuat seperti kita lihat tadi kemarin 3-4 hari dermawan-dermawan kita mengeluarkan ada hatinya untuk berbuat kebaikan. Itu kita harapkan. Tidak takut kau tidak punya pangkat, pangkat tidak reda ikut kamu. Sadar? Tidak takut kau tidak punya derajat, derajat tidak reda ikut kamu. Sadar? Kita Indonesia sesuai Sumpah Palapa. Saya yakin cita-cita terkabul. Baldatun Toibatun Warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kita harap. Insyaallah Jawa Timur jantung NKRI. Jangan lupa kalian ini Jawa Timur adalah jantung NKRI. Suhada kita waktu perang zaman revolusi 60.000 suhada kita mengorbankan darahnya. Mudah-mudahan hari ini beliau mendengar kita. Merdeka! Harmoni! Aku bangsa Indonesia! Aku cinta Indonesia! Berdasarkan catatan sejarah, Jepang pertama menjejakkan kaki di Indonesia lewat jalur Tarakan pada tanggal 11 Januari 1942. Beberapa wilayah yang dikuasai Belanda direbut paksa oleh pasukan Jibaku Jepang, membuat Belanda kewalahan, terpaksa menyerah tanpa syarat kepada Jepang melalui Perjanjian Kalijati tanggal 8 Maret 1942. Sejak itulah Belanda resmi menyerahkan secara mutlak seluruh wilayah Hindia Belanda
Belanda kepada Jepang. Kemenangan Jepang melumpuhkan kekuatan Belanda dijadikan alat propaganda, penarik simpatik rakyat, dan memberikan pernyataan sebagai saudara tua bagi Indonesia yang benar-benar membela, mengusir paksa kaum kolonialisme Barat dan mengizinkan sang saka merah putih bersanding dengan bendera matahari terbit sebagai simbol persaudaraan yang erat dan kuat. Padahal semua itu akal licik tipu daya Jepang yang sangat menyakitkan. Di sisi lain, rentetan kekalahan Jepang di Pasifik mempunyai kepentingan terselubung, lalu melibatkan rakyat di wilayah jajahan. Menghimpun kekuatan semakin besar, Jepang pun membentuk berbagai kesatuan militer di Indonesia. Padahal tujuan utamanya adalah demi memperkuat militer Jepang dalam upaya berperang melawan pasukan sekutu. Pada sidang parlemen Jepang ke-82 tanggal 16 Juni 1943, Perdana Menteri Jepang Toyo Hideki menyatakan akan melibatkan penduduk pribumi dalam urusan pemerintahan dalam negeri di Pulau Jawa. Dengan demikian, Jepang berencana untuk mendirikan satuan militer yang beranggotakan penduduk pribumi. Untuk menarik minat rakyat Indonesia, Dinas Intelijen Angkatan Darat Jepang (BEPAN) memutuskan untuk pembentukan satuan militer sudah selayaknya dilakukan oleh pribumi sendiri, dan Gatot Mangkuprojo, salah satu sang tokoh nasionalis sekaligus salah satu pendiri Partai Nasional Indonesia atau PNI, berkirim surat kepada Gun Seikan pada tanggal 7 September 1433 untuk memohon agar bangsa Indonesia diizinkan untuk mendukung usaha militer Jepang. Proses pembentukan organisasi berjalan cepat karena begitu banyak tokoh nasional yang bergabung melalui Osamu Seirei nomor 44 yang diumumkan oleh Panglima Angkatan Darat ke-16 Jepang, Letjen Harada Kumakichi. Maka PETA atau Pembela Tanah Air resmi terbentuk pada tanggal 3 Oktober 1943. Pemberontakan Blitar timbul dari satu tekad keberanian para patriotik sejati. Misi pembentukan PETA memiliki pengaruh besar dalam menghadapi kancah perang demi mempertahankan dan menentukan masa depan kemerdekaan Indonesia. Melalui PETA, rakyat Indonesia memiliki peluang baik untuk menimba ilmu kemiliteran dan strategi berperang yang baik dan tepat. Namun, tidak semua yang tergabung dalam kemiliteran Jepang yang selalu disiplin, tunduk, dan patuh setia. Tidak berlaku bagi Sudancho Supriyadi selaku komandan peleton, tetaplah menganggap Jepang kaum penjajah yang berakal bulus. Jabatan sebagai komandan peleton bagi Supriyadi merupakan satu kehormatan dalam kemiliteran. Namun, batin Sudancho Supriyadi tak bisa dibeli meski seharga 5 pesawat tempur, yang selalu menghantui pikirannya setiap saat merasakan nasib rakyat dalam pendudukan Jepang yang otoriter, tak mengenal sifat kepri kemanusiaan. Begitu banyak rakyat dijadikan romusa, meregang nyawa disebabkan kelelahan karena kerja paksa, serangan penyakit, kelaparan, membuat Supriyadi menyimpan gejolak dendam kesumat. Pengalaman peleton Supriyadi dengan para romusa merupakan faktor utama yang mengubah sudut pandang mereka terhadap Jepang. Di luar batas kewajaran, terjadi praktik diskriminasi. Prajurit pribumi diwajibkan memberi hormat kepada tentara Jepang meski berpangkat jauh lebih rendah. Namun, tekad bulat Supriyadi untuk melakukan pemberontakan terhadap Jepang semakin menggila ketika melihat ayahnya sendiri bernama R. Darmadi pulang dengan kondisi mengenaskan setelah mengikuti kursus administrasi bagi para pangreh raja di Jakarta. Pecah perlawanan terhadap Jepang terjadi pada tanggal 14 Februari 1945 di Blitar. Terkait dengan tanggal tersebut karena merupakan agenda pertemuan antara anggota dan komandan PETA di Blitar, sehingga harapan besar Supriyadi agar para anggota berminat untuk bergabung dan melakukan perlawanan kepada Jepang yang arogansi. Pada pukul 3 dini hari, pasukan PETA melancarkan serangan dengan menembakkan mortir ke Hotel Sakura, adalah kediaman para perwira militer Jepang, termasuk markas Kempetai. Juga diberondong senapan mesin. Pasukan PETA juga membawa banyak perlengkapan dan logistik termasuk persenjataan. Jepang bertindak secepat kilat mengatasi pemberontakan, membuat Supriyadi dianggap gagal menggerakkan kesatuan yang lain untuk bergabung ke dalam pemberontakan. Bahkan pihak Jepang pun sudah menghendus rencana
rencana pemberontakan terlihat dari gedung-gedung yang kosong. Jepang pun mengerahkan pasukan pribumi berusaha keras untuk menghentikan pemberontakan. Mengingat perintah Suprijadi khusus membunuh prajurit Jepang sehingga langkah Jepang yang cepat berhasil menghambat gerak pemberontakan Suprijadi bersama pengikutnya. Para prajurit PETA yang terlibat pemberontakan ditangkap dan diadili di Mahkamah Militer Jepang di Jakarta. Dari 68 orang yang diadili menerima hukuman seumur hidup, ada pula yang menjalani hukuman mati, antara lain Dr. Ismail, Muradi, Halir, Mangkudijoyo, Sunanto, dan Sudarmo. Anehnya, tidak ada nama Suprijadi dari nama-nama yang terdata diseret ke pengadilan dan menerima sanksi hukuman. Bahkan sampai detik ini, Suprijadi sendiri tidak diketahui nasibnya, apakah masih hidup setelah peristiwa pemberontakan atau telah tewas, baik dalam pertempuran atau hukuman mati yang dilakukan oleh militer Jepang. Setelah Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno pun mengumumkan Suprijadi mendapatkan jabatan sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Namun, Suprijadi tidak muncul sehingga digantikan oleh Imam Muhammad Sulio Adikusumo. Dampak pemberontakan PETA di Blitar menunjukkan adanya perubahan pandangan Indonesia terhadap Jepang. Menurut Benedict Anderson, pemberontakan tersebut menciptakan suasana kecemasan di kalangan tentara Jepang di Jawa. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kecaman langsung dari militer Jepang dan keringanan hukuman terhadap para prajurit PETA yang terlibat dalam pemberontakan. Pemberontakan ini juga meningkatkan keinginan untuk merdeka di kalangan prajurit PETA di daerah lain. Di Rengas Dengklok misalnya, Dedan Rengas Dengklok yang mendengar kabar di Blitar mendorong beberapa prajuritnya untuk menculik Soekarno-Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945 yang berujung pada diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Terima kasih.